Tim nasional Indonesia punya mimpi lolos Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Manajer Tim Nasional Indonesia Senior Pak Sumarji, yang meminta kepada Sintayong bahwa Tim Nasional Indonesia untuk bisa diupayakan, diusahakan, diperjuangkan, ditargetkan lolos Piala Dunia 2026. Entah itu lewat round 3 langsung, entah itu lewat putaran keempat atau babak playoff sekalipun. Itu yang dikemukakan Pak Sumarji. Pak Sumarji, internal Tim Nasional Indonesia, berani mengatakan itu pasti ada alasan yang kuat ya, berkaitan dengan kekuatan tim, berkaitan dengan siapa sosok Sintayong, berkaitan dengan support yang saya pikir jelas kelihatan dari PSSI, dan ini semuanya akan menjadi kolaborasi demi Tim Nasional Indonesia tampil Piala Dunia 2026. Dan yang lebih menarik lagi, pernyataan dari seorang Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kita, yang kita banggakan, kita cintai tentu saja, dan semoga saja eksistensinya akan terus, darahnya akan terus untuk bola, terutama Tim Nasional Indonesia dan sepak bola Indonesia. Di dalam salah satu pernyataannya, saat Tim Nasional Indonesia U16 dikalahkan oleh Australia, beliau mengatakan bahwa jangan menangis, tegakkan kepala, nanti kita akan balas kekalahan ini 3 bulan kemudian saat kualifikasi Piala Asia U17. Bahkan di lain sisi ya, saat diinterview kembali dan ditanya hal yang sama, ya ini nanti kita akan kabarkan, informasikan gitu ke Tim Nasional Senior bahwa kekalahan Tim Nasional Indonesia U16 harus dibalaskan Tim Nasional Indonesia Senior. Dan ini menarik dalam teori manajemen konflik positif ya. Ya, untuk bisa menaiki atau melewati prestasi yang sudah ada, memang dibutuhkan lawan. Lawan itu penting untuk bisa meningkatkan daya juang, meningkatkan persiapan, meningkatkan kualitas dan sebagainya. Dan ya ini cara seorang Erick Thohir untuk bisa memompas, sekaligus juga ada standarisasi yang coba dinaikkan gitu. Lawan kita itu bukan Vietnam, lawan kita itu bukan Malaysia, lawan kita adalah Australia gitu. Dan notabene kalau kita lihat peringkat, Australia hari ini tuh peringkatnya 23 dunia. Jadi 134 ya, punya lawan tanding ranking 23, dan ini pernyataan dari seorang Erick Thohir saya pikir sangat menarik. Kalau kita elaborasi bersama dengan pernyataan Pak Sumarji juga, ya saling mendukung lah. Intinya kita harus bangkit sekaligus memperbaiki, mempersiapkan segala sesuatunya demi prestasi Tim Nasional Indonesia lebih baik. Dan Sintayong juga dikabarkan akan kembali ke Indonesia pertengahan bulan ini ya, dan dikabarkan seorang Sintayong sakit dan menjalani operasi. Saya nggak tahu detail mengenai penyakitnya, akan tetapi kita semuanya sebagai fans dari Coach Sintayong dan fans Tim Nasional Indonesia tentu saja mendoakan yang terbaik untuk kesehatan Sintayong. Perjalanan masih panjang, Tim Nasional Indonesia masih butuh Sintayong. Semoga saja Sintayong lekas sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, konsentrasi penuh, fokus untuk Tim Nasional Indonesia. Nah, berkaitan dengan persiapan Tim Nasional Indonesia menuju September, perlu adanya yang namanya roadmap, ya, agenda, timetable, ya, agenda apa saja yang harus dipersiapkan agar nanti kita matang saat melawan Arab Saudi, ya, dan Australia tentunya yang akan berlangsung di Gelora Bung Tomo melawan Australia. Pak Erick Thohir bakar itu pemain senior agar saat melawan Australia
mampu membalaskan kekalahan dari tim nasional Indonesia U16 ya. Berkaitan dengan roadmap yang harus dipersiapkan Sintayong dalam waktu dekat ini tentu saja adalah ya berkaitan dengan penambahan pemain. Penambahan pemain itu berarti di posisi apa saja? Ya, posisi penting. Kita belum menyebutkan nama. Posisi yang perlu dibidik itu posisi mana saja. Yang kedua, ya, kriterianya apa? Ya, kriterianya apa? Ini penting dikemukakan Sintayong agar nanti langsung match ya dengan apa yang diinginkan Sintayong. Terus kemudian yang ketiga, kapan harus dilakukan agar ya target-target ke depan bisa menjadi realistis ya. Lolos Piala Dunia 2026 itu menjadi realistis. Kalau per hari ini saya kemukakan bahwa target tim nasional Indonesia lolos Piala Dunia 2026 itu setengah realistis. Setengah realistis melihat kekuatan tim nasional Indonesia hari ini. Akan tetapi ketika roadmap sudah dibikin berkaitan dengan penambahan pemain ya, berarti posisinya apa, terus kemudian siapa, terus kemudian kapan akan dilakukan. 3 pertanyaan itu saya pikir yang akan memperjelas posisi tim nasional Indonesia ke depan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah roadmap berkaitan dengan TC, Training Center. Program ini juga menarik ya untuk bisa membuat tim nasional Indonesia nyetel ya, berlatih bersama dan sebagainya. Akan tetapi kalaupun tidak bisa TC dalam waktu yang lama karena memang sebagian besar pemain abroad pasti punya tanggung jawab terhadap klubnya masing-masing, yang dilakukan oleh Sintayong beberapa waktu yang lalu menarik ketika mendatangi para pemain-pemain yang abroad ya untuk bisa berkomunikasi, ngobrol banyak dan sebagainya, yaitu menjadi salah satu pendekatan chemistry berkaitan dengan strategi, taktik dan kebutuhan tim nasional Indonesia terhadap pemain-pemain tersebut. Jadi itu penting yang bisa dilakukan Sintayong dalam waktu dekat menuju 5 September melawan Arab Saudi. Dan ya perlu diingat, Arab Saudi bukan negara sembarangan juga. 530 miliar market value tim tersebut dan dilatih oleh Roberto Mancini yang kita semuanya kenal ya. Jadi Sintayong pun harus mempersiapkan itu dengan baik ya. Terus kemudian ya berbicara pengelolaan tim nasional Indonesia dan federasi, tentunya kita bisa belajar dari negara Perancis ya. Kita bisa belajar dari negara Perancis di mana ada 2 kemiripan yang sudah dilakukan PSSI terhadap tim nasional Indonesia atau tim nasional Perancis. Yang pertama, satu berkaitan dengan ya seorang pelatih. Tim nasional Perancis itu dikenal tidak sering gonta-ganti pelatih. Sekali menunjuk, dia ada program berjangka panjang, terus kemudian ya prestasi tidak ditagih di awal, akan tetapi ketika tim nasional itu berproses ya, itu tetap diapresiasi, dievaluasi dan kemudian disempurnakan. Nah, harapan kita juga sama yang terjadi dengan Sintayong. Jadi 4 tahun sudah berlabuh bersama tim nasional Indonesia, 3 tahun kemudian akan tetap bersama dengan tim nasional Indonesia. Target-target tentu saja sudah sangat di list dan ya ini harus diperjuangkan bersama. Jadi seorang Didier Deschamps misalkan, pelatih Prancis itu semenjak 2012 hingga sekarang, artinya ya 12 tahun melatih tim nasional Prancis. Pada waktu kedatangannya 2012, Didier Deschamps itu tidak langsung berprestasi. Bahkan ketika 2014 Piala Dunia pun harus tersingkir 16 besar. Terus kemudian 2016 memetik poin finalis Euro. Terus kemudian 2018 Piala Dunia, trofi Piala Dunia digenggam Prancis lagi setelah 1998 digenggam Prancis. Ini
2018 digenggam lagi Prancis. Jadi dari 12, 13, 14, 15, 16 ya, 17, 18 itu proses ya. Kita namakan proses, dan ya federasi sangat percaya pada pelatih, dan tentu saja ada kriteria khusus federasi Prancis untuk bisa menilai kemampuan dari Didier Deschamps ini. Akan tetapi yaitu semua butuh proses, tidak langsung mendadak juara, tidak langsung mendadak prestasi, tapi langkah kerjanya dan progresnya ada, ya why not, kenapa tidak, kita akan kasih kesempatan itu. Terus kemudian setelah 2018 juara, 2000 Piala Dunia 2022 finalis ya, meskipun juga waktu Euro 2000 menjadi menarik juga, itu juga tidak berprestasi juga, akan tetapi 2022 finalis dan 2024 ini semifinalis melawan Spanyol ya, menjadi pertaruhan dari perjuangan tim nasional Prancis, dan tentu saja seorang pelatih bernama Didier Deschamps. Kebijakan tidak banyak gonta-ganti pelatih selama pelatih itu progres, cocok, yaitu memang bagus ya, saya setuju dengan itu, termasuk Sintayong. Sintayong ini taruhlah 4 tahun, kalau sampai 2027 bisa jadi 7 tahun ya, dan itu ya kalau memang nanti progres lanjut terus, kalau memang keduanya ada saling kesepakatan seperti Didier Deschamps di tim nasional Prancis. Yang kedua yang menjadi menarik dari sisi federasi timnas Prancis adalah mereka tidak anti yang namanya naturalisasi. Negara sebesar Prancis sepak bolanya tidak anti naturalisasi. Ya, kalau di sana disebutnya imigran ya. Disebutnya imigran. Ya, apapun istilahnya, akan tetapi gini, kita bisa melihat sosok dari seorang Zinedine Zidane ya, itu ada darah dari Aljazair, tetapi ya dalam prosesnya Zidane memilih warga negara Prancis. Terus kemudian kalau kita bicara Paul Pogba, itu ada darah Afrikanya. Kalau bicara dari Mbappe, itu juga ada darah Afrika plus Aljazairnya. Dan yang menjadi menarik adalah tahun 2018, di mana 15 pemain tim nasional Prancis itu ada darah imigrannya. Ya perbedaannya satu sih ya, kalau pemain-pemain hebat ditawari warga negara Prancis itu ya siap, oke, gitu, karena memang Prancis negara besar dalam perjalanan sepak bola, dan itu kondisinya agak berbalik dengan tim nasional Indonesia ketika ada darah keturunan Indonesia yang pemainnya bagus ya, grade A gitu, ketika ditawari untuk dapat KTP Indonesia ya mereka masih mikir-mikir belum tentu dan sebagainya. Tapi ya tidak apa-apa, sekali lagi itulah dinamika, dan kita harus sadar diri, tahu diri bahwa tim nasional Indonesia hari ini sedang mengejar, belum sampai pada seperti tim nasional Perancis. Semoga saja ke depan juga akan melakukan yang sama. Tapi poinnya adalah tim nasional Prancis itu tidak anti dengan program naturalisasi. Itu yang keren menurut saya. Dan ini juga yang harus kita tiru juga, bahwa tim nasional Indonesia jangan anti naturalisasi. Siapapun pemain yang punya KTP warga negara Indonesia, baik itu program naturalisasi, keturunan, atau istilahnya lokal dan sebagainya, ya kita harus terima dengan welcome. Semuanya demi tim nasional Indonesia. Toh sejarah nanti akan mencatat sebagai tim nasional Indonesia pernah tampil Piala Dunia 2026, bukan atas nama pemain ABCDE, dalam histori ya, dalam histori. Kita misalkan gini, tim nasional Indonesia U23 tampil menjadi semifinalis 2024, Bu. Gila nggak? Yang dimunculkan pertama kali tim nasional Indonesia, dalam kabar itu tidak menyebutkan nama Nathan, Justin Hubner, Rizky Ridho, tapi tim nasional Indonesia. Maka dari itu ya program naturalisasi, terus kemudian
pelatih jangka panjang sekiranya cocok on progress, saya pikir langkah yang dilakukan Prancis wajib kita tiru. Wajib kita tiru atau kita harus belajar banyak. Bahkan kalau misalkan perlu studi banding ke Prancis, ya awak tim nasional Indonesia, PSSI, jajarannya ya bagaimana mengelola tim nasional Indonesia yang baik, yang stabil tentunya. Ya, ini perlu dilakukan ya dilakukan. Tapi memang di antara beberapa negara yang ada di Eropa, memang kalau kita bicara tim nasional Indonesia, Prancis selama ini lebih stabil perjalanannya. Ya, dulu pernah Jerman gitu, tapi saya melihat dari 1998, terus kemudian Euro 2000, terus kemudian 2004. Piala Dunia 2006 sampai perjalanan era Zinedine Zidane istilahnya udah habis ya, terus kemudian muncul lagi regenerasi sampai hari ini tim nasional Prancis masih bisa berbicara banyak dan selalu menjadi tim favorit kejuaraan baik Piala Dunia maupun Euro. Jadi belajar dari Prancis tidak ada salahnya. Kita tidak anti program jangka panjang pelatih selama progres, dan kita juga tidak anti naturalisasi selama itu bisa memperkuat bangunan tim nasional Indonesia. Dan berbicara berkaitan dengan September nanti, sekali lagi saya sering katakan kalau melakukan naturalisasi ya kualitasnya yang bagus. Kalau pemain itu di atas 25 tahun ya harusnya pemain yang matang. Kalau pemain matang nilai jualnya juga harus up to 50 miliar agar pemain ini bisa berbicara banyak signifikan bersama tim nasional Indonesia. Dan uniknya gini, seorang Sintayong itu ya target itu dia menantang ya. Taruhlah kita bisa lihat Piala Asia U23 kemarin. Siapa yang nyangka dengan materi pemain yang hanya segitu terus kemudian menuju semifinal? Ya, pemain yang menurut saya ya secara kalkulasi matematis tidak akan sampai semifinal lah. Akan tetapi bersama Sintayong dia bisa membuktikan, sang history maker bisa membuktikan bahwa tim nasional Indonesia bisa melaju sampai sejauh itu. Bahkan ini juga menarik ya, kalau saya lihat raba-raba ya memang setengah optimis dalam tanda kutip jika tidak ada penambahan pemain. Akan tetapi jika ada pemain nanti ya optimismenya akan meningkat. Tapi kita nggak tahu seorang Sintayong. Kalau Sintayong yakin bisa lolos ya menarik. Kalau pernyataan Sintayong kan sudah jelas ya. Ya kita coba membidik nomor 3 atau nomor 4. Ya siapa tahu bisa, dan nanti akan ada putaran keempat, itu hal yang paling realistis. Akan tetapi ya semoga saja Jepang, Australia bisa terpeleset, tersandung sehingga kita bisa runner up juga oke, saya pikir ya. Tapi poinnya itu ya, poinnya itu jadi menjelang gulirnya putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, apa yang dikatakan Pak Sumarji, apa yang dikatakan Pak Erick Thohir, apa yang harus dilakukan Sintayong dan pemain-pemain naturalisasi yang akan dinaturalisasi yang beredar selama ini harusnya harus dipertimbangkan dengan baik, karena ini perjalanan momentum yang bisa jadi tidak muncul 2 kali 3 kali di tahun-tahun mendatang. Ini momentum, energinya juga lagi momentumnya ya. Para pendukung tim nasional Indonesia juga berharap banyak di 2026 nanti. Semoga saja tim nasional Indonesia punya roadmap yang jelas berkaitan dengan agenda naturalisasi, TC, dan pendukung lainnya untuk bisa mengantarkan tim nasional Indonesia lebih kompetitif di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.